Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai pelanggaran hak dan kewajiban pada dalam berorientasi nilai ke Pancasila. Sebelumnya, nama saya Judi Utasyahidi. Nama saya Daun Cauki, nama saya Daun Sinate. Kami dari kelompok 4 dan selamat menyaksikan video kami. Sampah itu tanggung jawab siapa sih? Tentu saja sampah itu tanggung jawab kita semua. Sampah harus dibuang kepada tempatnya. Jika tidak, maka akan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Lalu, apa saja dampak buruk membuang sampah sembarangan? Nah, mari kita bahas. Sampah yang dibuang secara sembarangan bisa menyebabkan bencana alam banjir. Banjir diakibatkan oleh sampah yang dibuang ke sungai oleh oknum sejumlah manusia di muka bumi ini. Jika dibiarkan terus-menerus, aliran sungai akan tersendat oleh tumpukan sampah, sehingga menyebabkan terjadinya bencana banjir. Misalnya, di Kali Ciliwung, Jakarta banyak terdapat sampah yang dibuang secara sembarangan. Alhasil, ketika musim hujan tiba, terutama pada puncak musim penghujan, banjir kerap kali menerjang sebagian besar wilayah Jakarta. Di sekitar tempat tinggal kita pun, apabila parit atau irigasi tersendat oleh sampah, maka ketika hujan tiba, air bisa membanjiri jalanan dan mengganggu aktivitas. Yang kedua yaitu pencemaran tanah dan air. Pertama, pencemaran tanah atau membuang sampah secara sembarangan dapat menyebabkan pencemaran terhadap tanah. Zat kimia yang terkandung di dalam sampah bisa sangat berbahaya bagi kestabilan unsur tanah di lingkungan kita. Contohnya, sampah batu baterai yang mengandung merkuri dan kadmium merupakan salah satu contoh sampah rumah tangga yang kerap kali dibuang sembarangan di tanah. Jika sampah yang mengandung zat berbahaya tersebut dibuang lalu menyentuh tanah, maka tanah bisa menyerap zat kimia yang terkandung pada sampah tersebut, sehingga tanah pun akhirnya tercemar. Selain mencemari tanah, zat berbahaya tadi bisa juga mencemari air tanah yang biasa dikonsumsi oleh manusia. Dampak lain dari membuang sampah sembarangan adalah pencemaran pada air. Jika sampah dibuang secara sembarangan ke aliran air seperti sungai, maka air di sungai akan tercemar oleh zat yang terkandung oleh sampah. Bahkan, air tanah pun akan ikut tercemar. Karena tanah di dasar sungai akan menyerap zat yang terkandung pada sampah. Menjadi konsumsi hewan. Sampah yang dibuang di berbagai tempat seperti hutan, pantai, laut, dan sungai kemungkinan besar akan dikonsumsi oleh sejumlah hewan. Nah, jika kejadian ini terus berulang, maka akan menyebabkan gangguan pencernaan pada hewan tersebut. Bahkan dampak jangka panjangnya, hewan bisa mengalami gangguan kesehatan, bahkan hingga menyebabkan kematian. 4. Tumbuhan terkontaminasi. Disinggung sebelumnya bahwa zat yang terkandung pada sampah dapat terserap oleh tanah. Zat berbahaya pada sampah tersebut kemudian akan tertanam di dalam tanah. Zat-zat berbahaya yang ada di dalam tanah berpotensi besar terserap oleh tumbuhan. Lebih mengerikannya, tumbuhan yang kita makan sehari-hari bisa saja menyerap zat berbahaya tersebut. Menjadi sarang penyakit sampah yang dibuang sembarangan bisa menjadi sarang berkembangnya sejumlah bakteri dan virus penyebab penyakit. Penyakit-penyakit ini bisa menyerang tumbuhan, hewan, dan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti misalnya sampah yang dibuang secara sembarangan bisa menjadi sarang bagi koloni tikus. Kotoran atau air kencing dari tikus bisa menyebabkan penyakit serius seperti leptospirosis atau penyakit bakteri menyebar melalui air seni hewan yang terinfeksi, dan red. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juni Utasyahidi dari kelompok 4 dan kali ini kelompok kami, kelompok 4 akan menjelaskan mengenai pelanggaran hak dan kewajiban dalam kewarganegaraan. Dan kali ini kita akan berorientasi nilai kepada PKN atau Pancasila. Nah, jadi teman-teman sudah tahu bukan bahwa
membuang sampah sembarangan itu merupakan perilaku yang melanggar hak dan kewajiban, karena hak orang-orang lain selain kita itu adalah menikmati udara bersih dan jalan-jalan yang bersih tanpa adanya sampah. Nah, dan untuk kewajiban kita adalah membuang sampah atau limbah yang kita hasilkan ke tempat yang sesuai atau ke tempat yang sebenarnya. Nah, jadi dalam konteks tersebut kita bisa lihat bahwa terjadi pelanggaran dan lingkaran hak dan ya salah satu contohnya adalah yang seperti itu. Beliau menjadi salah satu contoh dari pelanggaran kewajiban, di mana hak saya sebagai manusia itu menikmati jalan yang bersih dan udara, ya jalan yang bersih dari sampah. Namun serta kewajiban dia adalah membuang sampah sembarangan. Namun hak saya dilanggar dan kewajiban beliau juga tidak dikerjakan. Nah, karena itu kita sebagai manusia yang memiliki otak dan memiliki pengetahuan, seharusnya kita tahu bahwa hal tersebut tidak sebaiknya kita lakukan dan buangnya ke tempat yang seharusnya. Oke, sekian, lanjut. Perkenalkan, nama saya Daud Sinate dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi permasalahan dan hak kewajiban. Dalam konteks PKN, buang sampah sembarangan adalah cerminan dari tidak seimbangnya pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama itu pelanggaran hak warga negara lain. Tindakan secara langsung melanggar hak orang lain. Setiap warga Indonesia dijamin haknya untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, sebagaimana diatur dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Terus yang kedua itu pengingkaran kewajiban warga negara. Pelaku juga telah mengingkari kewajibannya sebagai hak warga negara. Kewajiban tersebut meliputi yang pertama itu menjaga kewajiban menjaga lingkungan. Yang kedua itu kewajiban menghormati hak orang lain. Ya, sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zara Laudia Salsabila, nomor 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penyebab internal dari pembuangan sampah sembarangan. Penyebab internal itu adalah faktor dari dalam diri pelaku. Jadi yang pertama di sini adalah faktor internalnya adalah rendahnya kesadaran dan pengetahuan. Jadi si individu ini tidak memahami atau tidak menyadari dampak buruk jangka panjang dari tindakan si pelaku tersebut, yaitu membuang sampah sembarangan, atau tidak menyadari atau tidak memahami apa dampak keberlanjutan yang akan dialami, bukan hanya ke diri dia saja, tapi ke lingkungan semuanya itu dia nggak bakal pikirin. Nah, yang kedua di sini ada sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Jadi si pelaku hanya memikirkan kepraktisan bagi diri sendiri. Jadi kalau misalnya lingkungan sekitarnya dia itu kotor, dia nggak bakal mikirin tentang itu karena dia hanya memikirkan diri sendiri. Namun dia tidak memikirkan apa dampak yang akan terjadi terhadap orang lain. Nah, yang ketiga di sini ada sikap apatis atau sikap tidak peduli. Sikap apatis itu kalau di sini adanya anggapan bahwa sampah yang ia buang itu hanya sebagian kecil dan tidak akan menjadi dampak yang jangka panjang ke lingkungan sekitarnya. Dan yang keempat di sini ada kebiasaan buruk atau habit. Jadi si pelaku ini membuang sampah sembarangan yang sudah mendarah daging, jadi dia udah sering ngelakuin itu sehingga dia sudah menormalisasikan membuang sampah sembarangan dan dia tidak melihat itu sebagai hal yang salah. Dan yang terakhir itu ada rasa malas. Jadi si pelaku ini enggak untuk berjalan lebih jauh untuk mencari tempat sampah yang semestinya, atau dia enggan untuk mengolah sampah dengan baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizka dari angkatan 25. Jadi di sini saya mau ngejelasin faktor eksternal dari pembuangan sampah sembarangan. Jadi faktor eksternal itu sendiri ini adalah faktor pendorong yang berasal dari lingkungan si pelaku ini. Nah, jadi yang saya jelaskan ini 4 poin. Yang pertama ada minimnya sarana prasarana. Jadi minimnya sarana prasarana ini jumlah tempat sampah yang sangat minim yang mudah diakses di ruang publik. Nah, kalau ada juga
banyak di mana tempat sampah ini udah rusak atau penuh. Nah, yang kedua ini lemahnya penegakan hukum atau sanksi. Nah, jadi lemahnya penegakan hukum atau sanksi ini tidak ada sanksi kuat atau konsisten baik sanksi sosial maupun hukum bagi para pelanggar. Nah, yang ketiga ini sistem pengelolaan sampah yang buruk. Nah, ini tuh jumlah pelampatan sampah yang enggak teratur, buat menampung penampungan sampahnya. Jadi masih banyak warga yang warga yang terpaksa buat buang sampah sembarangan karena hal tersebut. Nah, yang terakhir ini ada kekurangannya keteladanan. Jadi kekurangan keteladanan ini ketika banyak orang, mungkin aparatur atau masyarakat juga melakukan hal yang sama, maka orang lain juga akan cenderung buat ikut-ikutan melakukan hal yang seperti itu. Terima kasih. Lalu ada transportasi umum, dan yang terakhir sertifikasi benda yang bersertifikat dan sesuai dengan aturan bagi para pelanggar. Ya, jadi kesimpulannya adalah membuang sampah sembarangan bukan sekedar masalah kebersihan, tetapi merupakan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perilaku ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial. Ia melanggar hak konstitusional orang lain dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 atas lingkungan yang sehat dan mengingkari kewajiban dasar untuk menjaga kelestarian lingkungan. Penyebab bersifat kompleks, melibatkan faktor internal atau moralitas dan kesadaran individu, serta faktor eksternal atau ketersediaan fasilitas dan ketegasan hukum. Oleh karena itu, solusinya tidak bisa hanya menyalahkan individu, tetapi harus komprehensif, membangun kesadaran atau pendidikan, sekaligus memperbaiki sistem atau fasilitas dan penegakan hukum secara bersamaan. Sekian, terima kasih. Itu dia dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.